Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadan Pratama dengan NIM 2012342 dari kelas PAI 3K. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan tema yang saya ambil yaitu ShopeePay. Nah, baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan ShopeePay dalam Fikih Muamalah. Apa itu ShopeePay? ShopeePay adalah dompet digital yang dikelola oleh platform e-commerce Shopee. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi seperti pembeli barang, pembayaran tagihan, transfer uang, dan berbagai layanan secara elektronik. Prinsip fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang membahas aturan-aturan interaksi manusia dalam urusan ekonomi, perdagangan, dan kontrak. Prinsip fikih muamalah sebagai berikut: transaksi harus bebas dari unsur riba, ridho, harus disetujui oleh pihak yang terlibat, keadilan, tidak ada pihak yang dirugikan, kesesuaian harus mendukung dan tidak bertentangan dengan syariat. Baiklah, selanjutnya itu ada pentingnya ShopeePay dalam fikih muamalah sebagai berikut. 1. Memfasilitasi transaksi halal dan efisien. 2. ShopeePay mempermudah proses jual beli dengan sistem digital dan cepat dan efisien. 3. Mendukung transparansi. 4. Catatan digital dan setiap transaksi. 5. Adaptasi teknologi syariah. Ke-6. ShopeePay dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 7. Mendorong ekosistem ekonomi syariah. 8. Sebagai alat pembayaran. Ke-9. Meningkatkan kesejahteraan akses keuangan. Dan ke-10. Dengan ShopeePay, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat melakukan transaksi secara mudah, mengurangi kesenjangan, dan mempromosikan keadilan yang merupakan salah satu prinsip inti dalam fikih muamalah. Berikutnya ada fenomena ShopeePay dalam fikih muamalah. Yang pertama ada unsur riba, adanya denda, keterlambatan atau bunga pada layanan ShopeePay Later atau cicilan. Yang kedua ada gharar atau ketidakpastian, ketidaksejelasan syarat di dalam promo. Yang ketiga ada transaksi haram, potensi penggunaan ShopeePay untuk membeli produk atau layanan yang tidak sesuai syariat. Yang keempat ada akad tidak jelas, yang artinya minimnya pemahaman penggunaan tentang akad yang digunakan seperti wakalah bil ujrah. Yang kelima ada pengelolaan dana, potensi pemanfaatan dana pengguna oleh Shopee tanpa izin yang melanggar prinsip amanah, keterkaitan dengan bank konvensional, sistem pembayaran yang terhubung dengan lembaga berbasis riba. Solusi utama adalah pengawasan syariah, transparansi, dan edukasi pengguna. Tinjauan fikih muamalah. Pandangan ulama atau lembaga terkait pengguna ShopeePay dalam fikih muamalah beragam tergantung pada aspek teknis layanan ini. Berikut beberapa pandangan yang dapat dikaitkan dengan prinsip fikih muamalah. Yang pertama ada pandangan umum ulama tentang dompet digital. Majelis Ulama Indonesia atau MUI umumnya memperbolehkan penggunaan dompet digital seperti ShopeePay selama tidak mengandung riba, gharar, atau penipuan, dana yang disimpan atau tidak digunakan oleh pihak pengelola tanpa izin pengguna, transaksi dilakukan untuk barang atau jasa yang halal. MUI juga menekankan pentingnya akad yang jelas, misalnya akad wakalah bil ujrah, pengelolaan dana dengan imbalan. Baik, yang kedua ada Lembaga Fikih Islam Internasional atau IIFA. IIFA menyatakan bahwa transaksi keuangan berbasis teknologi diperbolehkan jika memenuhi prinsip akad yang transparan, tidak ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan, tidak digunakan untuk mendukung aktivitas haram. ShopeePay sebagai alat pembayaran digital harus mematuhi prinsip-prinsip ini untuk dinilai sah dalam Islam. Ketiga, pandangan ulama tentang cashback dan promo. Cashback, ulama menyatakan bahwa cashback diperbolehkan jika dipandang sebagai hadiah dari penyedia layanan, bukan bunga atau riba. Promo, diskon selama syarat dan ketentuan jelas dan tidak mengandung manipulasi atau promo ini mubah dalam Islam. 4. Potensi masalah menurut ulama. Beberapa ulama meningkatkan potensi pelanggaran syariat pada layanan seperti ShopeePay, antara lain denda keterlambatan dalam layanan seperti ShopeePay Later yang dianggap riba, ketidakjelasan akad antara pengguna dan penyedia layanan, pengelolaan dana pengguna oleh Shopee untuk kepentingan komersial tanpa izin. 5. Solusi yang disarankan ulama dan lembaga pengawasan syariah. ShopeePay sebaiknya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kesesuaian dengan syariat. Pendidikan pengguna. Pengguna perlu diberi pemahaman tentang akad dan potensi pelanggaran syariat dalam transaksi digital.
ShopPay Syariah mengembangkan fitur syariah khusus seperti dompet digital yang mematuhi semua prinsip fikih muamalah termasuk larangan riba dan gharar. Solusi dan rekomendasi berikut beberapa solusi fikih dan rekomendasi dapat diterapkan pada masalah ShopPay untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip muamalah. Pertama, menghindari riba, dan kedua, mengurangi gharar atau ketidakpastian. Yang ketiga, menghindari transaksi haram, dan empat, pengelolaan dana yang amanah. Kelima, penerapan akad syariah, dan keenam, pengawasan syariah. Kesimpulan, dengan menerapkan solusi fikih yang sesuai dengan ShopPay dapat memperbaiki operasionalnya agar lebih sesuai dengan prinsip muamalah Islami seperti menghindari riba dan gharar, mengelola dana dengan amanah, serta menyediakan fitur layanan syariah. Pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah dan edukasi pengguna juga penting agar layanan ini tetap sah dan halal. Baiklah, sekian dari ujian yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.